Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Ibu Guru Kota Singkawang. Baik Bapak Ibu, kami Nurul Ruhyat, kasih administrasi dan pengembangan, coba akan meluncurkan aplikasi sederhana dalam rangka untuk mempermudah Bapak Ibu dalam menyelesaikan administrasi guru di tahun 2021. Aplikasi ini sangat sederhana dan dibuat dengan aplikasi Excel. Bapak Ibu guru yang saya hormati, aplikasi ini sebenarnya sudah bukan hal baru karena sebelumnya sudah pernah dipakai dan tetapi dalam tahun ini ada perubahan sedikit, yaitu dengan menggunakan tombol-tombol menu sehingga Bapak Ibu lebih mudah dalam mengerjakannya. Kenapa saya luncurkan ini? Karena dalam proses administrasi guru kita harus mempedomani dengan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 dan Permendikbud nomor 35 tahun 2010 tentang juknis pelaksanaan jabatan fungsional, sehingga Bapak Ibu guru dalam membuat penilaian kinerja guru, narasi atau pilihan-pilihan kegiatannya sudah tidak jauh dari yang dipersyaratkan. Baiklah Bapak Ibu, ini contoh aplikasi yang sederhana sehingga Bapak Ibu bisa bekerja dengan mudah. Kita coba dari mulai identitas PKG. Bapak Ibu, di identitas PKG ini adalah format yang paling penting, di mana pengisian format ini nanti akan dilinkkan dengan format-format berikutnya, sehingga cukup mengisi di sini dengan benar sehingga tidak terjadi kesalahan. Format ini sebelumnya sama dengan format yang sebelumnya, namun ada beberapa perubahan di kolom yang saya kasih warna kuning ini sehingga Bapak Ibu lebih mudah dalam mengerjakannya. Nah, seperti halnya contoh, nah ini untuk memilih pangkat golongan Bapak Ibu saya sudah siapkan list drop seperti ini. Nah, ini tinggal Bapak Ibu pilih. Misal saya pilih 3C atau saya pilih 3D. Nah, ini dan yang lainnya silahkan Bapak Ibu entry di kolom yang diperbolehkan untuk di entry. Namun bagi kolom yang tidak diperbolehkan di entry, udah saya kunci Bapak Ibu, contoh seperti ini. Nah, maka ini sudah tidak diperbolehkan untuk di entry. Silakan Bapak Ibu diisi sampai dengan di akhir seperti ini. Nah, ya. Berikutnya Bapak Ibu di sebelah kanan ini ada warna biru dalam sheet, ada tombol menu, lanjut atau kembali. Terserah Bapak Ibu lebih enak mana dalam kesempatan mengerjakan ini, apakah kembali ke menu atau lanjut. Ini sama saja. Tapi kalau saya lebih cenderung ke tombol menu. Baik, saya coba ke tombol menu Bapak Ibu. Nah, berikutnya seperti ini. Kita coba cover depan. Cover depan sudah disiapkan Bapak Ibu. Ini isinya sudah terisi oleh data-data yang dientrikan di format identitas PKG. Kembali lagi ke tombol menu Bapak Ibu. Silakan. Nah, ini catatan fakta. Catatan fakta nanti silahkan Bapak Ibu isi sesuai dengan hasil observasi atau penilaian guru pada saat mengajar di kelas. Bapak Ibu bisa ambil sampel selama 2 jam. Apa saja yang dilakukan dari mulai mengajar sampai di akhir, Bapak Ibu boleh mencatat di sini. Silakan catat apa saja yang dilakukan sesuai dengan RPP yang disajikan yang menjadi bahan observasi atau bahan penilaian. Kembali lagi ke menu Bapak Ibu. Nah, ini ada 14 kompetensi. Saya tidak akan membahas semuanya, tapi cukup contoh saja. Misal di penilaian kinerja 1,
Nah, ini Bapak Ibu silahkan diisi tanggalnya, misal tanggal 12 bulan 11 tahun 2021. Nah, ini dokumen yang diperiksa misal RPP, silabus, jurnal, harian, dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu isi saja. Lalu tanggapan penilaian terhadap dokumen itu apa? Bapak Ibu silakan diisi di sini. Tindak lanjutnya apa apabila dari hasil dokumen itu ada yang kurang pas atau kurang tepat sesuai dengan RPP, Bapak Ibu sebagai penilai bisa memberikan komentar di kolom ini. Seterusnya seperti itu. Setelah pengamatan apa hasilnya dan selama pengamatan apa hasilnya dan setelah pengamatan. Apabila masih merasa ada yang perlu diperbaiki, Bapak Ibu selama pemantauan bisa diisi juga. Berikutnya, saya kembali ke menu, kita coba nilai. Nah, dari hasil pengamatan dan pemantauan tadi, Bapak Ibu bisa memberikan nilai terhadap kompetensi 1 tadi, yaitu kompetensi mengenal karakteristik peserta didik. Catatan faktanya apa yang sesuai dengan kompetensi satu ini. Apabila tidak terpenuhi, maka silakan Bapak Ibu entrikan angka 0, tidak terpenuhi, dan angka 1 terpenuhi sebagian, dan angka 2 apabila terpenuhi seluruhnya. Ini contoh saja, contoh yang sudah ada, diberikan nilai 2 dan seterusnya. Nah, ini contoh pengisian untuk penilaian kompetensi 1 dan nilai kompetensi 1. Saya tidak membahas semua sampai 14 kompetensi, cukup contoh di satu kompetensi saja. Berikutnya Bapak Ibu, lanjut kepada penilaian teman sejawat. Penilaian teman sejawat ini di dalam penilaian kinerja 360 sangat berpengaruh, yaitu pada saat penilaian, karena masuk di dalam indikator penilaian. Contoh Bapak Ibu, ini teman sejawat ada 10, bagi sekolah yang memang terpenuhi gurunya 10, silahkan, ini lebih mudah. Bagaimana dengan yang tidak terpenuhi 10, nanti kita bahas tersendiri. Ini yang normal lepas dengan di guru yang berjumlah lebih dari 10. Contoh Bapak Ibu, nah ini silahkan Bapak Ibu contoh hari dan tanggal guru tersebut. Ini Bapak Ibu penilai silahkan print sejumlah 10 untuk dibagikan kepada guru yang diperbolehkan menilai atau dianggap bisa menilai, dan ini sifatnya rahasia. Jadi silahkan ditulis tanggal berapa lembaran ini, misalnya di tanggal 10 bulan 11 tahun 2021. Silakan ya. Di kolom-kolom yang tidak boleh diisi sudah kami password seperti ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kenapa saya buat seperti ini, supaya Bapak Ibu fokus pada hal-hal yang perlu di entry saja. Tidak usah di kolom-kolom yang tidak diperbolehkan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, contoh penilaian. Bukan berarti harus nilai seperti ini, silahkan Bapak Ibu nanti sesuai dengan real gurunya seperti apa. Nah, ini contohnya. Baik Bapak Ibu, ini sama. Nah, ini saya juga tidak mencontohkan sampai 10, nanti dari 10 tersebut akan masuk kepada rata. Nah, ini contoh ratanya seperti ini ya. Jadi sudah tercover semuanya. Jadi Bapak Ibu cukup mengisikan saja dan semuanya sudah terlinkkan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah penilaian siswa. Penilaian siswa kurang lebih sama juga dengan penilaian teman sejawat, yaitu Bapak Ibu silahkan bagikan kepada siswa 10 orang dengan cara mencetak format tersebut dan bagikan. Nanti hasilnya penilaian tersebut dientrikan ke format ini. Sama kurang lebih dengan format penilaian teman sejawat, berapa nilai-nilainya yang akan diisi. Misal TP tidak pernah itu 0, KD itu kadang-kadang 1, dan tidak sering atau sering
ini dengan nilai 2. Ini contoh saja Bapak Ibu, saya hapus kembali. Jadi seterusnya seperti itu. Ya, kembali lagi ke menu. Nanti sama akan tercover di dalam nilai rata-rata. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara pengerjaannya. Baik, lanjut Bapak Ibu. Ke menu lagi. Saya lebih senang bolak-balik ke menu. Berikutnya adalah penilaian orang tua siswa. Ini kurang lebih juga sama dengan penilaian kedua sebelumnya. Namun perbedaannya adalah untuk orang tua siswa, Bapak Ibu harus memilih dan memilah orang tua siswa yang tidak bekerja sebagai guru. Jadi apabila ada orang tua yang bekerja sebagai guru, tidak boleh diberikan format penilaian ini. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh pada subjektivitas. Bisa saja nilainya itu subjektivitas karena sesama guru. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh kurang lebih seperti ini. Sama juga nanti ya, ada penilaian TP, KD, SR. Yaitu 0 untuk TP, 1 untuk KD, dan SR 2. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu. Saya hapus kembali. Jadi untuk hal-hal yang tidak diperkenankan seperti biasa sudah kami kasih blokir di password ya Bapak Ibu. Baik, kembali lagi ke menu Bapak Ibu. Setelah itu apa yang akan dilakukan adalah absensi kehadiran. Nah, untuk penilaian kinerja 360 ini faktor kehadiran guru juga mempengaruhi nilai akhir di dalam laporan kinerja. Nah, ini kami sudah siapkan tombol-tombolnya dari Januari sampai Desember, mohon maaf. Jadi nanti saya tidak membahas setiap bulan, cukup satu contoh saja Bapak Ibu. Ini saya contohkan di Januari. Nah, ini misal di Januari ada di tanggal 2 terlambat 10 menit. Ini misal saja Bapak Ibu, terus dan sebagainya silahkan diisi sesuai real kenyataan. Bagaimana cara mengisinya? Bapak Ibu bisa sinkronkan datanya dengan data di fingerprint. Nah, apabila terlambat di fingerprint 10 menit, masukkan di sini pun 10 menit. Atau pulang cepat 5 menit, masukkan pulang cepat 5 menit. Dan seperti itu sehingga apa yang real di lapangan itu sesuai. Seperti ini Bapak Ibu. Saya kembali lagi ke menu. Jadi contoh misal sudah dikerjakan sampai dengan bulan Desember, kita lihat rekap absensinya. Nah, misal rekap absensinya seperti ini. Hampir setiap bulan itu guru sering terlambat 10 menit, 10 menit dan sebagainya. Sehingga tercover nilai sejumlah ini. Nilai akhirnya adalah persentase kehadiran sebesar 99,50%. Dan ini sangat berpengaruh kepada nilai akhir laporan kinerja guru. Kembali lagi ke menu Bapak Ibu. Tadi sudah dibahas sampai dengan absensi. Kita masuk ke form lembar lampiran 1B. Lembaran 1B. Ini Bapak Ibu, ini ada yang masih dalam pagar-pagar. Kenapa? Karena saya belum melebarkan kolomnya. Jadi nanti gampang tinggal kita lebarkan saja. Ini sudah dikunci Bapak Ibu, saya tidak bisa dirubah-rubah lagi karena ini sudah mengambil data di data sebelumnya. Kembali ke menu. Lalu lembar 1C seperti ini. Nah, ini juga sama, sudah tidak bisa dirubah. Sudah mengambil data sebelumnya. Ini sudah ada peringatan bahwa sheet ini sudah di password. Dan ini nilai 14 kompetensinya contoh saja. Nanti silahkan, bukan berarti harus sebesar nilai ini contoh saja. Nanti Bapak Ibu sebagai penilai silahkan memberikan nilai real sesuai dengan di lapangan. Kembali ke menu Bapak Ibu, dari hasil tadi maka didapat nilai akhir nilai kinerja guru. Nah, ini format lama di mana nilai kinerja guru belum dikalikan dengan nilai kehadiran selama 1 tahun. Nah, ini masih format 1D yang lama, yaitu untuk golongan 3D dengan kategori baik itu 19,50. Namun, untuk PKG 360
kami buatkan nilai pembanding yaitu dengan format lampiran 1D real. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu contohnya. Maka ketika kehadirannya 99,50%, maka nilainya tidak lagi menjadi 19,50 tetapi menjadi 19,40 karena ada pengaruh pengalian dari tingkat kehadiran ini ya. Jadi itulah Bapak Ibu kelebihan dari PKG atau laporan kinerja guru 360. Baik Bapak Ibu, kenapa aplikasi ini saya beri nama Siap Kerja Guru 360 PNS? Karena aplikasi ini mengintegrasikan 3 laporan administrasi guru, yaitu laporan kinerja guru, sasaran kerja pegawai, penilaian kinerja PNS, dan khusus untuk kepala sekolah sudah kami siapkan menunya, menu penilaian kepala sekolah. Jadi bisa 3 atau 4 sesuai dengan keperluan. Apabila guru cukup sampai di penilaian kinerja PNS saja, dan untuk kepala sekolah berarti harus dituntaskan sampai laporan kinerja kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dibahas sampai lampiran 1D real yang mengakomodir tingkat kehadiran selama setahun. Berikutnya adalah kita mengerjakan SKP, sasaran kerja pegawai atau SKP. Kita masuk ke identitas pegawai Bapak Ibu. Nah, ini kita rubah di sini. Ini yang boleh dirubah, yang boleh di-entry. Kolom-kolom yang lainnya sudah biasa, sudah kami blokir supaya tidak kemana-mana dalam mengisi, jadi fokus pada apa yang boleh diisi saja. Ini Januari kita mulai tanggal 2. Kenapa tanggal 2? Karena kita sepakati tanggal 1 itu udah libur nasional. Tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2001. Nah, ini disesuaikan tanggal 2 Januari 2001 dan sini 31 Desember. Ini nama sudah mengambil dari sana, kita tes. Nah, ini sudah dikunci juga, jadi Bapak Ibu sudah tidak bisa merubah-rubah, jadi tinggal isi saja seperti ini. Nah, tugas kepala sekolah, coba kita tes. Nah, ini bisa dirubah karena kepala sekolah suatu saat bisa berganti. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini SD-nya sudah mengakomodir dari data sebelumnya. Dan ini yang boleh dirubah silakan, berarti tidak terkunci. Kalau yang tidak boleh dirubah sudah terkunci. Ya, ini tidak terkunci, silakan dirubah. Lanjut Bapak Ibu, saya kembali lagi ke menu. Cover SKP sama, ini juga sudah tidak bisa dirubah-rubah karena sudah mengambil data sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sudah kami coba untuk mempermudah supaya cepat mengerjakannya. Ke menu lagi Bapak Ibu. Nah, ini lembar 1 SKP. Baik Bapak Ibu, lembar 1 SKP. Untuk lembar 1 SKP ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memilih butir-butir kegiatan sesuai dengan Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru, Permendikbud nomor 35 tahun 2010 tentang Juknis jabatan fungsional guru, dan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang beban kerja guru dan kepala sekolah. Untuk kegiatan nomor 1 adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, dan seterusnya. Untuk guru, ini pengalinya adalah 100%. Karena yang saya contohkan di dalam aplikasi ini adalah untuk kepala sekolah, maka penilaiannya adalah nilai kinerja guru dikalikan dengan 25%. Nah, ini contoh 25% Bapak Ibu ya. Dan berikutnya, kegiatan keduanya adalah menjadi kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah per tahun juga sama dengan yang di atas, cuma pengalinya menjadi 75% dan seterusnya. Terus Bapak Ibu, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa kegiatan ini harus sama dengan kegiatan e-kinerja di aplikasi kinerja yang dari BKN. Jadi harus sama aplikasinya.
isinya kegiatannya yang tahunan di kinerja dengan di SKP ini. Jadi harus sama supaya sinkron. Nah, nanti tinggal dipilih saja kalau tidak ada yang digunakan di sini Bapak Ibu bisa dihapus. Misal menjadi membimbing siswa dalam ekstrakurikuler ini kita hapus saja, dia delete Bapak Ibu. Nah, ini delete hilang, maka di halaman berikutnya Bapak Ibu juga harus menghapus sehingga rumusnya menjadi benar. Kalau tidak Bapak Ibu hapus, maka rumus menjadi salah dan akhirnya nilai pun menjadi salah. Nah, ini contohnya kita hapus. Nah, ini masih saya kunci, nanti coba saya perbaiki Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya, oke, kita lanjut. Saya kembalikan dulu ininya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut tadi ya sampai ke format di pengukuran. Nah, ini pengukuran tadi belum nanti saya perbaiki kembali supaya bisa dihapus ya. Nah, berikutnya adalah penilaian kinerja PNS. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang boleh dientrikan. Nilai-nilai ini yang boleh dientrikan, selainnya tidak diperbolehkan. Dalam mengisi nilai ini, Bapak Ibu silahkan untuk merujuk kepada nilai di tahun lalu untuk kenaikannya atau penurunannya. Jadi mempedomani di nilai tahun lalu. Misal di tahun lalu 76, sekarang kita mau naikkan menjadi 77. 76, 77, ini jadi 78 dan sebagainya dan seterusnya. Yang perlu diingat Bapak Ibu, jangan sampai nanti nilai prestasi kinerja guru ini dengan kategori cukup. Nah, ini akan berpengaruh kepada prestasi kinerja guru. Sebaiknya maksimal dinilai baik saja, dan kalau sangat baik pun itu akan menjadi nilai yang menjadi tanda tanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu perlu diperhatikan nilai ini. Nah, karena syarat naik pangkat itu dalam 2 tahun terakhir penilaian kinerja guru dan prestasi kinerja pegawai itu harus kategori minimal baik. Jadi buat Bapak Ibu kepala sekolah perlu perhatikan untuk penilaian yang di prestasi pegawai ini ya. Baik, lanjut. Nah, saya coba ke menu. Tadi sudah sampai ke penilaian. Berikutnya adalah kepala sekolah. Nah, ini kepala sekolah. Menu-menu untuk kepala sekolah Bapak Ibu seperti ini. Sama, formatnya sudah diambil dari data sebelumnya, jadi tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah untuk mempercepat pekerjaan sehingga Bapak Ibu tidak fokus saja. Cover juga sudah kami seragamkan sehingga satu kota Singkawang sama, sehingga mempunyai identitas tersendiri dan identik ini pekerjaan laporan dari kota Singkawang. Jadi mungkin akan membedakan dengan kabupaten lainnya. Baik Bapak Ibu, nah ini skornya. Kompetensi pribadi dan sosial atau PKKS 1, kompetensi 1. Ini kriterianya. Nah, bukti yang teridentifikasi silahkan Bapak Ibu isi sesuai dengan real di lapangan. Apa saja yang sudah dikerjakan dengan kriteria poin 1 tersebut. Misal Bapak Ibu mau ngasih nilai 1, 2, 3, dan 4, tinggal pilih saja di kolom berapa. Misalnya kasih nilai 3, kasih nilai 3, dan seterusnya sampai dengan di bawah. Nanti silahkan Bapak Ibu boleh diisi di sini deskripsi kinerja yang telah dilakukan, diisi ya Bapak Ibu. Ini wajib, jangan sampai kosong. Jadi sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sebagai kepala sekolah bekerja dengan real. Berikutnya lanjut Bapak Ibu, ini kompetensi 2 sama. Ini saya kosongkan, bukan berarti tidak diisi. Ini wajib diisi sesuai dengan tadi real di lapangan apa yang sudah dikerjakan. Silakan Bapak Ibu penilai untuk memberikan nilai. Berikutnya di kompetensi 3 juga sama, di kompetensi 4 sama, kompetensi 5 juga sama, kompetensi 6 juga sama. Berikutnya adalah nilai, rekap nilai dari 6 kompetensi tadi. Kompetensi kepribadian, kepemimpinan, pengembangan sekolah, sumber daya
pengelolaan sumber daya, kewirausahaan, supervisi, ini akan dirangkum menjadi satu, diambil rata-ratanya. Dan ini akan mempengaruhi nilai akhir penilaian kepala sekolah. Ini contoh penilaian kepala sekolah, Bapak Ibu. Nah, penilaian kepala sekolah terdiri dari penilaian sebagai guru dan penilaian sebagai kepala sekolah. Tadi sudah dibahas di sebelumnya. Sebagai guru itu pengalinya adalah 25% dan sebagai kepala sekolah pengalinya 75%. Kita lihat di hasil akhir adalah 19,40. Coba kita buktikan di penilaian kinerja gurunya. Tadi 19,40 ya, Bapak Ibu ya. Berarti kita cek di 1D real. Nah, ternyata sama Bapak Ibu 19,40. Jadi, untuk kepala sekolah apabila nilai di PKKS tidak sama dengan nilai di lampiran 1D real, maka ini laporannya salah. Jadi harus sama ya Bapak Ibu, terutama untuk kepala sekolah. Baik, selanjutnya nilai sudah, tadi sudah sampai akhir. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Nanti tinggal kembali ke menu dan Bapak Ibu selesai sampai pengerjaan sampai di sini. Semoga ini aplikasi bisa mempermudah Bapak Ibu dalam mengerjakan administrasi guru ataupun kepala sekolah, sehingga apapun nanti yang dibutuhkan dalam keperluan administrasi sudah tidak ada alasan lagi tidak mengerjakan. Hari ini Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat, bisa membantu Bapak Ibu mempermudah pekerjaan. Tetap semangat untuk melaksanakan kewajiban Bapak Ibu dalam pemenuhan administrasi. Semoga di tahun-tahun berikutnya aplikasi sederhana ini akan terus kami perbaharui sehingga bisa bermanfaat di kemudian hari. Tetap semangat Bapak Ibu. Akhirul kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.